Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fernandes dengan NIM 2011290061. Saya mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut. Yang pertama yakni pengertian morfofonemik dalam bahasa Indonesia. Baiklah, proses morfofonemik merupakan suatu proses yang terjadi pada suatu morfem. Akibat pertemuan morfem dengan proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar dengan realisasi afiks, baik prefiks, sufiks, infiks maupun konfiks. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut. Proses morfofonemik yang terjadi pada bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 proses. Antara lainnya yang pertama yakni proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem merubah suatu fonem pada morfem akibat bertemu dengan morfem lainnya. Sebagai contoh, yang pertama, fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem M jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem P, B, dan F. Misalnya, men ditambah pinjam jadi meminjam, men ditambah fatwakan menjadi memfatwa, dan pen ditambah batik menjadi pembatik. Lanjut ke contoh yang kedua, fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem T, D, dan S. Misalnya, men ditambah tutup menjadi menutup, pen ditambah tutup menjadi penutup. Contoh yang ketiga, fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem yang diawali fonem S, C, dan J. Misalnya, men ditambah sapu menjadi menyapu, pen ditambah sapu menjadi penyapu, men ditambah cari menjadi mencari. Contoh berikutnya yakni fonem N pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem yang diawali dengan fonem K, G, KH, dan H serta vokal. Misalnya, men ditambah kutip menjadi mengutip, men ditambah gempur menjadi menggempur, men ditambah khawatirkan menjadi mengkhawatirkan, pen ditambah ajar menjadi pengajar, pen ditambah edit menjadi pengedit. Lanjut contoh yang terakhir, fonem R pada morfem ber dan per akan berubah menjadi fonem L jika bertemu dengan morfem-morfem seperti ajar. Misalnya, ber ditambah ajar menjadi belajar, per ditambah ajar menjadi pelajar. Lanjut ke proses kedua, yaitu proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem merupakan suatu proses penambahan fonem pada suatu morfem akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem lainnya. Biasanya fonem yang ditambahkan yaitu fonem E, jadi morfem men akan menjadi meg dan morfem pen akan menjadi pek. Misalnya, men ditambah cat menjadi mengecat, men ditambah las menjadi mengelas, pen ditambah cat menjadi pengecat, pen ditambah las menjadi pengelas, per an ditambah tikai menjadi
pertikaian atau pertikaian. Ke-an ditambah pulau menjadi kepulauan atau kepulauan. Proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu proses penghilangan fonem. Proses penghilangan fonem merupakan hilangnya sebuah fonem akibat pertemuan dengan sebuah morfem dengan yang lain. Yang pertama, hilangnya morfem n pada morfem men dan pen akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem l, r, y, w, dan nasal. Misalnya, men ditambah lerai menjadi melerai, men ditambah rumuskan menjadi merumuskan, men ditambah yakinkan menjadi meyakinkan, men ditambah warnai menjadi mewarnai, pen ditambah lupa menjadi pelupa. Yang kedua, hilangnya fonem r pada morfem ber, per, dan ter akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem r dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan r. Misalnya, ber ditambah rapat menjadi berapat, ber ditambah kerja menjadi bekerja, per ditambah ragakan menjadi peragakan, ter ditambah rasa menjadi terasa. Yang ketiga, terakhir, hilangnya fonem yaitu fonem-fonem p, t, s, k pada awal morfem hilang akibat bertemu morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawalan dengan fonem-fonem itu. Misalnya, men ditambah paksa menjadi memaksa, men ditambah tulis menjadi menulis, pen ditambah paksa menjadi pemaksa. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan kepada kawan-kawan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, kekhilafan dalam ucapan saya dalam menjelaskan materi tadi, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.